Getting ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mengerjakan tugas video yang diberikan oleh Ibu Rina Novianti, SPD, MPD. Perkenalkan, saya Eka Haryani. Saya akan memaparkan materi mengenai struktur dan lapisan bumi. Perkenalkan, saya Hasrini. Saya akan membawakan materi mengenai terbentuknya benua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Darmawan dan saya akan membawakan materi mengenai bentuk daripada bumi. Dan perkenalkan, nama saya Jim Ramadhani. Saya akan membawakan materi mengenai struktur dan lapisan bumi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asil Akram. Saya akan menjelaskan tentang terbentuknya samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin penasaran, apakah bumi itu bulat atau datar? Sebenarnya, beberapa pengetahuan umum tentang bumi yang ternyata salah. Banyak yang mengira bumi itu bulat sempurna, padahal aslinya bumi itu berbentuk oblet spheroid. Sedikit gepeng di kutub dan lebar di ekuador gara-gara rotasi. Banyak juga yang mikir bumi berputar tegak lurus terhadap orbit. Padahal bumi punya kemiringan sumbu 23,5 derajat, dan inilah yang bikin kita punya musim. Karena Gunung Everest adalah tertinggi di dunia, banyak yang mengira puncaknya adalah titik terjauh dari pusat bumi. Faktanya, karena bentuk bumi yang tidak bulat, sempurna, puncak Chimborazo di Ekuador sebenarnya lebih jauh dari pusat bumi dibandingkan Gunung Everest. Dari kesimpulan itu, kita bisa mengambil bahwa bumi memang benar-benar bulat, akan tetapi tidak bulat sempurna. Dari kesimpulan tersebut, kita bisa pastikan bahwa bumi itu benar-benar bulat, tapi tidak bulat sempurna, dan bumi itu tidaklah datar. Mungkin itu saja yang bisa saya katakan mengenai bentuk dari bumi. Selanjutnya, mengenal struktur dan lapisan bumi. Yang kita huni ini merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tapi tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi kita? Yuk cari tahu. Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga dan bumi tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi tersusun dari yang paling luas hingga yang paling dalam, terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Untuk semakin jelas, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi diibaratkan sebagai kulit terlembus. Nah, struktur kerak bumi sangat tipis dan rapuh jika dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Sebab bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi itu rupanya bervariasi loh teman-teman. Hal ini dikarenakan permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah 25-40 km, sedangkan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Untuk di laut dan kepulauan Hawaii, ketebalan kerak bumi paling tipis nih teman-teman, hanya 5 km.
menjadi lempeng-lempeng besar seperti potongan-potongan puzzle. Nah, lempeng ini disebut lempeng tektonik. Lempeng ini bisa bergerak dengan sangat lambat. Pergerakannya yaitu 0 sampai 14 cm per tahun. Selanjutnya yang kedua, mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 sampai 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut dengan litosfer. Sekitar 1000 sampai titik leleh batu atau sekitar 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batu yang meleleh. Nah, lapisan ini disebut sebagai asterospher. Ahli geologi menduga bahwa mantel bumi ini yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Tujuh nama benua seperti Asia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, dan Antartika. Tapi tahu nggak sih proses terbentuknya mereka ini? Sebenarnya berasal dari satu daratan luas yang terpecah. Alfred Wegener, seorang ahli meteorologi dan geofisika dari Jerman, mengemukakan teori tentang pembentukan lempeng Pangaea atau disebut juga superbenua yang merupakan awal terbentuknya benua-benua di dunia. Sekitar 175 juta tahun yang lalu, benua Pangaea mulai terpecah menjadi lempengan benua Laurasia dan juga lempengan benua Gondwana. Lempengan benua Laurasia di bagian barat terus bergeser ke arah utara hingga membentuk benua Amerika Utara. Sedangkan benua Gondwana bagian selatan terpecah menjadi beberapa bagian lempengan benua. Lempengan bagian barat terus bergeser ke arah barat hingga membentuk benua Amerika Selatan. Lempengan bagian timur terus bergerak ke arah timur hingga membentuk benua Afrika. Bagian yang paling kecil di bagian timur terus bergerak ke arah timur laut hingga membentuk India. Satu bagian lagi terpecah menjadi dua yang membentuk pulau-pulau kecil, di mana di bagian timur terus bergerak ke arah timur laut, dan di bagian barat terus bergerak ke arah selatan. Perkembangan selanjutnya, lempengan Amerika Utara bergeser mendekati lempengan Amerika Selatan. Eurasia menjadi benua Eropa dari benua Asia. Bagian selatan yang bergerak ke arah selatan menjadi benua Antartika, dan bagian selatan yang bergerak ke arah timur laut menjadi benua Australia. Sebenarnya pergerakan lempeng ini tidak terlalu cepat, teman-teman. Namun pergerakannya yang saling menjauh, mendekat, bahkan berpapasan menyebabkan proses pembentukannya masih berlangsung hingga sekarang. Inti bumi bagian luar. Inti luar berada di bawah mantel bumi dan menyelimuti inti dalam. Kedalamannya dimulai dari sekitar 2,900 km sampai 5,100 km dari permukaan bumi. Wujudnya cair karena tersusun dari besi yang meleleh akibat suhu tinggi. Meski tekanannya besar, tidak cukup untuk membuat menjadi padat. Cairan padat di inti luar terus bergerak membentuk arus konveksi. Pergerakan inilah yang menghasilkan medan magnet bumi atau disebut geodinamo, sehingga bumi punya perlindungan dari radiasi matahari. Selain itu, sifat inti luar bisa dilihat dari gelombang seismik. Gelombang primer masih bisa melewatinya meskipun lebih lambat, sedangkan gelombang es atau gelombang sekunder tidak bisa melewatinya sama sekali karena inti luar berbentuk cair.
Nah, selanjutnya ada inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian dalam lebih ke pusat bumi lagi. Kita akan menemukan inti dalam, letaknya mulai dari kedalaman 5,100 km sampai ke pusat bumi yaitu 6,371 km. Diameternya sekitar 1220 km. Meskipun suhunya jauh lebih panas daripada inti luar, hampir setara dengan panas permukaan matahari, namun inti dalam berbentuk padat. Hal ini terjadi karena tekanannya luar biasa besar, jutaan kali lipat tekanan udara di permukaan bumi, sehingga besi dan nikel di sana tidak bisa bergerak bebas dan terpaksa tetap dalam keadaan padat. Inti dalam juga berperan penting dalam menjaga kestabilan gravitasi bumi dan bersama inti luar membantu mempertahankan medan magnet bumi. Untuk gelombang seismik, inti dalam masih bisa dilewati gelombang primer dan kecepatan yang lebih tinggi, sedangkan gelombang sekunder tidak bisa menembus secara langsung. Jadi di sini ada perbedaan utamanya pada wujud dan peran inti luar cair dan menghasilkan medan magnet bumi, sedangkan inti dalam padat meskipun lebih panas karena tekanan yang sangat berat. Terbentuknya samudra. Sebelum masuk ke intinya, terlebih dahulu kita akan mengenal apa sih itu terbentuknya samudra. Di sini saya akan menjelaskan di mana terbentuknya samudra itu adalah proses terbentuknya cekungan besar di permukaan bumi yang kemudian terisi oleh air sehingga menjadi lautan luas yang disebut samudra. Secara ilmiah, terbentuknya samudra terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik, khususnya lempeng benua dan lempeng samudra yang saling menjauh. Saat lempeng-lempeng ini bergerak menjauh, terbentuklah retakan dan lembah besar di dasar bumi yang lama-kelamaan terisi oleh air hujan, air dari atmosfer, dan es yang mencair membentuk samudra. Adapun beberapa faktor terbentuknya samudra ada 5. Yang pertama itu gerakan lempeng tektonik. Faktor terbentuknya samudra adalah pergerakan lempeng bumi. Ketika dua lempeng berjauhan, terbentuklah retakan atau cekungan besar di kerak bumi. Yang kedua ada aktivitas vulkanik seperti gunung Merapi, terutama di dasar laut, mengeluarkan gas, uap air, dan lava yang membentuk dasar samudra baru. Adapun yang ketiga, di sini pendinginan suhu bumi. Pada masa awal, bumi sangat panas ketika suhu menurun. Uap air di atmosfer mulai mengembun dan turun sebagai hujan selama jutaan tahun. Air hujan mengisi cekungan-cekungan besar membentuk lautan dan samudra. Adapun yang keempat, proses erosi dan sedimentasi. Erosi batuan di daratan membawa mineral dan garam ke laut, menjadikan air laut asin dan menambah volume air di samudra. Kelima, sumber air dari laut angkasa, hipotesis tambahan. Di sini beberapa ilmuwan juga berpendapat bahwa sebagian air di bumi berasal dari komet dan asteroid yang mengandung es air yang jatuh ke bumi pada masa awal pembentukannya. Itulah pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.